Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Nah, minggu lalu aku posting tentang harga diri. Berapa harga diri kamu? Juga aku akan membicarakan tentang pengemis online. Semua tukang ngemis orang minta-minta itu sekarang pada pindah online, bukan main ya. Bahkan ada yang mempunyai QR code, bukan main ini. Sangat menarik. Terus juga aku akan membicarakan tentang teknologi, tentang kamera, tentang mikrofon yang ada di HP kamu, yang ada di komputer kamu. Semua itu bisa diaktifkan untuk memata-matai diri kamu. Nah, ini sangat menarik sekali. Kalian harus dengar. Juga terima kasih tentang komennya Pak Han, sangat menarik sekali tentang harga diri ini. Oke, silahkan simak dan ikuti. Terus mungkin ada link-link yang penting yang akan aku cantumkan di deskripsi di bawah video aku ini ya. Terus background video itu tentang perjalananku kemarin pulang dari dokter menuju ke mall. Ikuti, semuanya sangat menarik. Berapa harga diri kamu? Apakah manusia bisa dibeli? Semua orang bisa dibeli menurut pandangan aku. Orang yang mengatakan dirinya tidak bisa dibeli itu adalah orang grup-grup manusia yang belum mempunyai kesempatan untuk dibeli. Nah, setiap manusia mempunyai harga diri yang berbeda-beda. Maksud saya begini ya, ya banyak orang yang mengatakan tentu aja ya, oh saya nggak bisa dibeli, ya. Untuk kepuasan diri sendiri lah. Saya orang baik, saya nggak bisa dibeli. Itu fine-fine aja. Tapi menurut aku orang-orang yang seperti ini adalah manusia yang belum mempunyai kesempatan dalam posisi di mana dia itu mendapat tawaran, diajak korupsi, disogok, dikasih duit, sengaja dites untuk memegang uang, diberi kepercayaan memegang uang MM-an, misalkan begitu ya. Nah, banyak orang-orang seperti ini yang tidak pernah melihat duit 1M. Maka itu dia bisa ngomong, oh saya nggak bisa dibeli, gitu. Tai kucing menurut aku. Kalau dia sudah bisa biasa pegang uang 10M, 20M, dipercayakan ke dia, terus kemudian dia bilang begitu, nah itu baru bisa aku mengerti ya. Tapi ini orang yang belum pernah ngelihat uang 1M, tapi ngomongnya sudah seperti ini, ya nggak tahu ya. Ini hanya pendapat saya saja ya. Kalian tidak perlu setuju dengan aku ini ya, nggak perlu setuju. Nah, di layar kalian ini adalah komen dari Pak Han. Terima kasih Pak Han. Di sini bukan saya tayangkan karena menurut saya adalah hal yang menarik. Di sini bukan ingin untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Komen Pak Han ini bisa untuk bahan pemikiran ya. Terus jawabannya saya kasih respon. Jadi mungkin kedua pandangan ini sangat berlainan, tapi cukup bagus untuk kita kaji bersama. Nah, ini kalian lihat, ini adalah harga-harga tes darah, periksa kencing, periksa tai, segala macam. Kalau kalian ingin tes kesehatan di Amerika, ini harganya seperti ini. Ada apanya? Segala macam tes lah. Di sini ada. Kalau kalian tidak mempunyai asuransi, kalian harus bayar dari kantong kalian sendiri. Harganya kira-kira seperti ini. Inilah yang akan aku berbagi ke kalian ya. Nah, selanjutnya ini sangat menarik sekali ya. Banyak sekarang orang ngemis. Kalau dulu saya ingat dulu ya, di Indonesia banyak, jangan di Indonesia lagi, nanti saya dikira saya menghina atau meremehkan Indonesia ya. Di Konoha aja ya. Di Konoha dulu, zaman saya dulu ya,
Aku ingat dulu di Jakarta itu setiap persimpangan jalan di Pasar Senen, di Menteng, dimanapun ya, selalu ada pengemis. Ibu-ibu tua menggendong anaknya panas-panas ya. Anaknya itu buat umpan supaya orang merasa kasihan karena dia masih mempunyai anak umur 1 tahun digendong-gendong. Ada yang lebih muda dari 1 tahun digendong-gendong panas-panas seperti itu untuk minta-minta agar orang merasa merasa kasihan gitu ya. Padahal itu adalah bukan main ya, sangat kasihan sekali. Kenapa anak masih umur segitu diajak di panas-panas yang sangat keras sekali. Panas di Jakarta itu kan sangat panas sekali ya, tapi ini orang ini kok sampai itu ya, tega sekali. Tapi kalau orang kalau orang merasa kalau sudah kepepet seperti itu apa saja mereka lakukan. Nah, sekarang ini orang-orang seperti ini, pengemis seperti ini pindah online. Ya pakaiannya keren-keren tentu ya, tapi sekarang ini pengemis sekarang ini bukan orang bodoh, mereka mempunyai pendidikan malahan ya, mereka ngonten di YouTube segala macam, tapi dia punya metodenya itu sama seperti zaman dulu, pengemis zaman dulu sama. Sekarang ini pindah online untuk ngemis-ngemis juga ya. Apapun yang kalian bilang, oh saya bukan pengemis ini. Itu fine-fine aja. Ini aku hanya membicarakan di sini dengan bahasa saya ya. Dengan bahasa saya bicaranya seperti ini ya, apa adanya aja. Kalian nggak setuju boleh-boleh. Kalian mau mengatakan aku nggak ngemis ya, fine, nggak apa-apa, oke. Jangan kebakaran jenggot lah kalau saya cerita seperti ini. Kalau kalian merasa sendiri itu bukan salah saya, jangan nyalahkan saya ya. Kalau kalian tidak bisa memproses, kalau otak kalian, kepala kalian tidak bisa memproses informasi yang aku katakan ini ya matikan aja lah, nanti daripada kalian sakit hati. Nah, orang tersinggung atau nggak tersinggung itu hanya karena orang itu tidak bisa memproses informasi yang dia tangkap. Nah, saya memancarkan satu informasi, saya menceritakan satu getaran kata-kata ya. Terus orang tidak bisa menangkap, memproses apa yang saya katakan. Terus tiba-tiba dia tersinggung gitu. Ada banyak orang seperti itu. Ya, saya kasihan dengan orang seperti itu karena dia punya otak tidak mempunyai kapasitas untuk mencerna apa yang aku katakan gitu. Jadi ya sah-sah aja lah. Mereka mau marah atau tersinggung kebakaran jenggot, fine, untuk saya nggak ada persoalan, monggo aja ya. Itu hak dia. Setiap manusia mempunyai hak. Seperti saya sendiri ya. Kalau pagi saya bangun pagi kan, saya mempunyai 2 pilihan. Satu pilihan, saya akan marah-marah, moreng-moreng terus, marah-marah nggak karu-karuan, sehingga membuat kehidupan saya merasa diri saya marah, jantung saya deg-degan, darah tinggi saya naik, tekanan darah saya naik. Nah, itu tergantung saya. Saya mau hidup uring-uringan seperti itu pilihan saya yang pertama ya. Terus pilihan kedua, saya tidak mau marah-marah, saya mau mesem-mesem kayak wong gemblung. Nah, itu kan hak saya juga ya. Saya memilih lebih senang hidup ini lebih enteng bila kita mesem-mesem kayak wong gemblung gitu. Saya memilih untuk damai dengan diri saya sendiri. Jadi 2 pilihan itu yang muncul setiap pagi aku bangun tidur. Aku mau milih uring-uringan atau mau milih happy go lucky. Nah itu, aku memilih mesam-mesam seperti wong gemblung. Nah itu kalau saya ya, kalau kalian itu hidup kalian terserah. Jadi semuanya yang akan menjalani adalah kalian sendiri. Jadi yang menanggung dosanya kalian sendiri.
yang menanggung aibnya dalam kehidupan kalian itu kamu sendiri, bukan aku gitu ya. Kalau aku seperti ini, ngeyel karpe dewe. Nah, tapi saya ya, aku juga mengucapkan terima kasih loh dengan semua orang yang mendengarkan cerita aku ini ya. Jadi terima kasih kalian sudah nonton. Terus mungkin akhir-akhir ini dan mungkin ke depan, berapa bulan ke depan ya, aku akan sangat mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk membalas nonton saling silaturahmi ke channel kalian karena saya akan banyak jalan-jalan ya, blusak-blusuk ya. Jadi kemungkinan tidak mempunyai banyak waktu. Kalau saya sempat, saya akan sempatkan untuk mampir ke ke channel kalian ya. Nah, itulah yang terjadi. Saya kasih tahu ke kalian dulu dan terima kasih atas waktunya kalian sudah mampir ke sini. Nah, saya banyak sekali nonton itu loh, pengemis online di China itu lebih sadis lagi. Kamu tahu, orang minta-minta di persimpangan jalan ada orang yang ngemis-ngemis itu ya. Mereka itu mempunyai QR code. Kalian tahu QR code itu macam apa? Lihat aja di layar kalian. Mereka mempunyai kayak barcode, QR code itu, QRIS, kayak QRIS gitu ya. Mereka punya itu. Jadi kalau dia minta-minta duit, kalau mereka minta-minta duit, kalian bilang saya nggak punya uang receh. Itu QR code-nya dikeluarkan, kamu suruh nyekan itu. Nah, itu sekarang itu zamannya seperti itu. Jadi begitu kalian scan, kalian mau kasih dia berapa, terus uangnya langsung ke transfer dari akun kalian ke akun pengemis itu. Nah, banyak seperti itu. Pengemis itu yang mukanya kumuh-kumuh minta dikasihani, mukanya meringis, merecing kayak begitu banyak dan banyak di luaran sana. Terus mereka mempunyai QR code juga untuk ngemis-ngemis. Nah, ya itulah teknologi zaman sekarang beda sekarang ya, seperti itu. Nah, orang cari duit juga, kalau dulu orang kalau itu kan jualan di pasar, jualan di toko, di ruko, punya ruko segala macam kan. Sekarang ruko-ruko sepi semua, pada tutup semua toko-toko itu ya. Sekarang ini mereka pindah dagangannya online. Jadi bukan pengemis saja, orang-orang yang jualan online sekarang. Maka itu banyak toko-toko di mall itu yang nggak bisa bersaing karena orang-orang yang di mall itu membayar sewa tokonya tuh mahal sekali. Kalau nggak ada orang beli kan bangkrut kan, tutup. Maka itu mereka banyak yang tutup karena tidak terlalu banyak orang yang jalan-jalan ke mall sekarang ya. Tapi nggak tahu kalau di Konoha ya. Di Konoha lain lagi, kondisinya lain. Lainnya apa? Orang banyak yang ke mall itu bukan mau belanja atau mau beli ya, banyak Rosana, Rosali atau apa istilahnya itu banyak. Jadi mereka dari orang-orang Konoha yang ada di balik-balik mall, di belakangnya mall tinggalnya itu, karena mereka nggak ada AC di rumahnya, jadi mereka itu larinya ke mall untuk ngadem, untuk agar itu bisa nggak kepanasan, nggak ongkep di rumahnya gitu. Jadi mereka ke mall, jadi enak. Jalan-jalan aja, banyak yang seperti itu, tapi nggak ada salahnya. Saya bukan menyalahkan atau membenarkan kok di sini. Aku hanya ngeyel aja, ngeyel, oke? Jadi jangan tersinggung dulu. Terus, nah itulah banyak. Sekarang orang online pun juga banyak yang seperti itu, ngemis-ngemis itu ya. Apapun yang mereka katakan, saya nggak minta-minta itu, nggak apa-apa, nggak apa. Saya tidak menuduh kok. Saya tidak menuduh, saya hanya melihatnya, terus saya ngeyel di sini, sharing dengan kalian gitu. Terus apa mana iki ya? Aku akan membicarakan tentang teknologi. Nah, kalian tahu, di HP kalian itu kan ada mikrofon, kan ada kameranya. Kameranya malah di belakang kamera ada kamera, di depan kamera ada kameranya.
terus ada mikrofon di sekitarnya mikrofon. Jadi semuanya komplit. Terus di komputer kalian, di desktop kalian atau di laptop kalian itu juga mempunyai kamera yang menghadap ke kalian, juga ada mikrofonnya di situ. Nah, semua itu, mikrofon dan kamera yang ada di perangkat kalian itu bisa diaktifkan tanpa sepengetahuan kamu. Diaktifkan, siapa yang mengaktifkan itu ya nggak tahu ya. Ada juga yang mungkin perusahaan survei atau mungkin perusahaan TV atau mungkin dari YouTube, dari hacker, nggak tahu. Tapi itu bisa diaktifkan. Nah, maka itu kalian bisa lihat di layar kalian ini akan aku tayangkan video klip tentang desktop komputer aku. Nah, kalian bisa lihat kenapa di komputer aku itu di atas itu ya, atas screen-nya itu ada kameranya. Tapi kalian bisa melihat itu ada kertas kuning. Nah, kertas kuning itu aku sengaja taruh di sana untuk menutupi itu. Untuk agar ya apa ya wong Jawa kondo bek-bekno itu apa ya. Nah, apa ya? Siapa tahu ada hacker atau ada siapa yang ingin memata-matai diri aku. Yang ingin nyusup mengaktifkan kamera aku itu, melihat di ruangan ini ada apa aja, melihat aku lagi ngapain. Jadi untuk menjaga kemungkinan itu, maka itu kalau tidak aku pakai, aku tutup. Tapi mikrofonnya masih bisa aktif gitu ya. Bisa juga aku nonaktifkan gitu. Kalau kalian mau nonaktifkan mikrofon kalian yang ada di komputer bisa. Yang di HP bisa juga, bisa dinonaktifkan ya. Ada caranya itu kan. Tapi settingannya by default kalau kalian beli komputer atau beli HP, itu settingannya itu otomatis semuanya on. Nah, itu dia. Jadi kalau kalian penasaran seperti saya ini, ya dimatikan, di off-kan aja. Ada ke settingnya, cari sendiri aja lah. Sangat menarik sekali hidup ini. Kita mau, kalian bilang pemerintah ya, waduh. Mereka itu bisa memata-matai kalian. Mereka bisa tahu kamu berada di mana. Maka itu KTP. Kamu kira KTP itu kan ada nomornya. Nah, itu nomor yang ada di KTP itu bisa melacak kamu berada di mana. Nah, satu waktu nanti kamu kan belanja atau ke bank. Kamu datang di bank, ditanya, ini saya Mariono gitu. Oh iya, Mariono tai kucing lah. Nah, itu orang bank kan biasanya tanya KTP-nya, Pak. Nah, itu untuk meyakinkan bahwa kamu itu Mariono. Nah, itu. Jadi kamu sukarela, dengan senang hati, dengan sukarela kamu menunjukkan KTP kamu ke bank. Dan dia gitu kan. Nah, terus kamu kalau ditilang polisi atau di stop polisi atau ke polisi mau lapor ini, mau lapor itu. Terus kemudian ditanya kan, kamu siapa ini? Saya Pak Yono gitu ya. Iya, emangnya benar, buktinya mana? Maka itu kamu ditanya KTP-nya. Nah, dilihat KTP-nya. Nah, itu dia untuk membuktikan bahwa kamu itu Pak Yono beneran. Nah, itu. Nah, terus kemudian kamu kemana mau pembayaran, mengirim duit ini, ngirim barang ke sana sini kan kamu ditanya, sering ditanya KTP-nya Pak. Itu ya itu untuk sebagai tanda bukti ya, untuk secara innocent, secara jujur, sepertinya kita jujur-jujuran yang nggak ada salahnya ya. Ditanya itu ya kasih karena ya kita keharusan. Kadang-kadang kalau kita nggak mau nunjukkan KTP kita bisa ditolak gitu loh. Jadi kalian pusing tentang privacy, tentang informasi diri kalian itu diketahui orang lain. Tapi kalian sudah
lebih dulu sukarela menunjukkan identitas kalian dengan jalan seperti yang aku kasih contoh tadi itu. Maka itu eh, jangan semudah itu menunjukkan identitas kalian gitu ya. Kalau tidak perlu jangan ditunjukkan. Kalau benar-benar diperlukan, kalian nggak mempunyai pilihan. Nah itu celakanya. Gitu. Uh, Ya, apalagi di China ya. Wah, di China itu kamu nggak mempunyai privasi lagi. Di mana-mana kamera, di mana-mana semua bisa dilacak. Dia punya database. Sekarang ini kalau kamu mau bicara di China, pemerintah China itu sudah mempunyai foto profil wajah kamu. Maka itu di sana bisa diterapkan pembayaran hanya inga-ingu tok gitu wes bayar gitu. Jadi kamu belanja di toko hanya bawa HP, hanya kamu belanja di toko hanya membuat nggowo centongmu tok, hanya membawa raimu tok. Muka kalian aja yang perlu dibawa. Kamu ke mall atau ke toko ya, toko yang nggak ada penjaganya itu ya. Kamu mau masuk boleh, nggak, pintunya terkunci kok. Jadi kalau mau masuk gimana ya? Ingat-ingat, rayumu itu muka kamu dikasihkan di kamera, kemudian pintunya dibuka untuk kamu masuk. Kamu di dalam nggak ada orang yang jaga. Kamu mau mencuri pun ketahuan. Setiap barang yang kamu ambil dari tempatnya itu sudah tercatat kamu yang mengambil gitu. Jadi kamu ngambil barang sendiri, kamu taruhkan di tas, di kantong, semuanya nggak apa-apa. Sak karepmu. Karena setiap kamu ambil barang yang kamu ambil, pindah dari tempat yang sebenarnya, itu sudah tercatat ke muka kamu. Itu. Terus setelah kamu ambil semua, kamu selesai kan? Nggak perlu apa-apa lagi, kamu mau keluar kan? Nah keluarnya gimana? Pintunya terkunci. Nah maka itu di dekat pintu itu ada kamera. Kamu ingak-inguk lagi di sana, majang muka kalian, pluk, pintunya terbuka, baru kamu boleh keluar. Nah gitu, seperti itu. Terus, lah ini pembayarannya gimana? Nah di HP kamu itu kan ada aplikasi dari bank account kamu yang kamu pakai untuk pembayaran QRIS atau bagaimana itu kan. Jadi begitu kamu masuk ke toko itu, HP kamu sudah tercatat, kamu membayar pakai aplikasi ini. Jadi apa yang kamu ambil dari tempatnya itu otomatis dipotong ke rekening kamu itu, pembayaran kamu itu. Jadi kamu ambil apa saja, klik 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 gitu tercatat semua. Nanti kalau kamu sudah keluar, jadi aplikasinya itu mengtotal semuanya. Kamu ambil berapa barang, harganya segini, belum langsung di-chart ke rekening kamu itu. Jadi gitu. Nah di sana itunya sudah nggak ada privasi lagi. Semuanya bisa tercatat semua seperti itu. Di Indonesia saya nggak tahu ya. Di Amerika ya sudah tercatat semuanya, tapi beda ya. Bukan pakai kamera, tapi memakai social security, pakai nomor identitas kita itu. Setiap manusia, setiap bayi lahir di Amerika ini sudah dikasih nomor. Nah itu dia. Yang nomornya itu namanya social security. Jadi semuanya memakai nomor itu. Jadi misalkan bayi itu nanti mau sekolah memakai nomor itu. Terus nanti bayi itu sudah lulus sekolah, mereka mau bekerja, mereka harus register nomornya itu ke kantor pajak. Jadi begitu dia gajian, jadi perusahaan membayar gaji ke identitas itu, ID kalian, nomor hidup kalian itu dimasukkan ke situ. Oh ini gajinya segini, pajaknya untuk pemerintah pusat segini, pemerintah daerah segini, untuk pensiun segini, semuanya sudah langsung dipotong boom ke ke identitas kalian itu. Jadi begitu. Jadi kita nggak bisa lari di sini juga. Nah begitulah kehidupan di dunia modern. Mungkin di Indonesia
saya kurang tahu ya, tapi apa yang saya mengerti di sini, perpajakan itu ya ada yang bayar pajak, tapi kebanyakan yang bayar pajak itu adalah toko-toko besar, perusahaan besar itu bayar pajak semua ya. Pajaknya sudah diobok-obok dengan pemerintah Indonesia itu ya. Memang seharusnya begitu ya. Eh, tapi yang toko-toko kecil yang jual di kaki lima, tukang bakso segala macam itu, atau kalian mau dagang bakso atau jualan, kalian bisa buka jualan di depan di halaman depan rumah kalian kan bisa jualan di situ. Nah ini yang kecil-kecil seperti ini nggak tahu mungkin nggak bayar pajak ya. Kalau di pasar bagaimana bayar pajaknya ya? Mungkin dikasih karcis, tiket seperti itu bayar pajaknya, tapi duitnya itu kemana saya nggak tahu ya. Nah, nah itulah mungkin sistemnya lebih rumit kalau di Indonesia ya. Tapi Indonesia sudah menuju seperti itu ya. Di Amerika ini aku tidak tidak keberatan membayar pajak karena saya tahu pajak saya itu nantinya untuk uang pensiun aku di hari tua gitu. Aku tahu dengan pasti aku menerima itu. Sekarang ini saya tidak bekerja tapi saya menerima uang pensiun dari negara ya dari uang pajak itu. Saya tidak keberatan bayar pajak itu. Tapi kebanyakan ya pendatang-pendatang imigran itu ada yang bojok, banyak yang bojok, yang nggak mau bayar pajak itu banyak, yang mereka yang meminta untuk dibayar cash dengan uang tunai. Kalau dibayar dengan uang tunai kan dia bekerja di situ tapi tidak tercatat secara itu ya, secara resmi tidak dicatat sebagai pegawai di situ. Karena dia kerja situ setelah waktu gajian mereka disodori uang kontan. Jadi perusahaan tidak perlu melaporkan berapa pajak yang harus dibayar gitu kan. Nah banyak yang seperti itu orang-orang imigran yang saya lihat itu banyak yang dengan jalan seperti itu. Nah dulunya mereka itu aku punya beberapa kenalan yang seperti itu. Mereka mempunyai uang lebih banyak dari aku ya. Mereka bisa setiap minggu itu bisa berlibur ke sana sini. Duitnya lebih banyak dari aku. Aku kadang-kadang dulu ngiri melihat mereka itu kok duitnya banyak, kok mereka punya duit banyak ya. Ya itulah dengan jalan mereka itu nggak bayar pajak, ngentitan. Orang banyak orang pendatang, orang Konoha itu yang seneng ngentit pajak ya seperti itu. Tapi mereka tidak merasa apa ya, tidak sadar bahwa nantinya kalau mereka sudah tua mereka itu akan kesulitan, nggak punya duit. Karena pensiunnya mereka nggak pernah bayar pajak, bagaimana mau menerima pensiun? Ya dia menerima pensiun yang minimal sekali, akhirnya waktu sudah tua seperti kenalan aku ini ya, sudah tua, oh nggak cukup, nangis-nangis sampai mukanya merecing-merecing gitu ya. Aku ya juga nggak bisa apa ya, biar aja. Karena semua itu adalah kelakuan mereka sendiri itu. Dulunya nggak mau bayar pajak, sekarang sudah tua mau minta pajak yang besar, pensiun yang besar dari pemerintah, ya nggak bisa lah. Sekarang pensiunnya kecil, minimum nggak cukup itu ya merecing-merecing, mewek-mewek gitu ya, itu urusan dia ya. Nah itulah, orang kadang-kadang tidak pikir panjang seperti itu. Nah, inilah sudah hampir habis, aku ngomong sudah 28 menit ya. Ini tempat parkiran di mall. Aku akan dalam perjalanan mau pulang. Nah, berikutnya akan aku tunjukkan kalian tentang komputer aku, tentang kamera aku. Coba perhatikan nanti di desktop komputer aku ini. Kameranya aku tutupi. Karena apa? Yaitu tadi aku tidak mau orang yang mengaktifkan ya. Di HP itu kan semua ada kamera, kalian bisa melihat sendiri. Coba lihat ini di komputer aku ini ya. Di desktop ini, lihat ke atas ini. Nah, bentar dulu. Nah, lihat tuh. Di atasnya, di tengah-tengah itu ada kuning. Ada kertas kuning. Itu sengaja aku tutup. Nah, itu kameranya. Aku tidak mau, kalau tidak aku pakai,
aku tutup dengan kertas kuning itu. Agar misalkan siapa tahu bek-bekno ana wong sing tangane nglathak ya, dia mau mengaktifkan kameraku tanpa aku ketahui. Ya iku, lihat itu titik yang itu kamera itu. Nah, sengaja aku tutup, kalau tidak aku pakai aku tutup seperti ini. Jadi biar kameranya, walaupun ada orang yang nyusup, mereka mau mengaktifkan kameraku, mau ingak-inguk melihat ada apa aja di rumahku, mereka mau tahu aku sedang ngapain segala macam itu ya. Maka itu aku tutup. Di HP aku yang kalian lihat di sebelah itu juga ada kameranya, muka belakang ada kameranya, ada mikrofonnya juga. Nah, itu sebagai default settingan dari pabriknya. Kalau kalian beli HP, beli kamera, itu semuanya otomatis kamera dengan mikrofonnya itu aktif, diaktifkan secara setting originalnya itu diaktifkan. Tapi kalau kalian tidak pakai, kalian bisa mematikan settingannya itu. Jadi mikrofonnya dengan kameranya tidak on. Tapi ya itu ya ribet sedikit tapi selamat. Coba pikir kalian berada di kamar. Biasanya ada kalian taruh HP kalian ada di stand-nya itu ya. Itu bisa melihat kalian sedang tidur lagi ngapain. Mungkin kalian lagi gebukan bacok-bacokan dengan bojomu, dengan istri kalian. Bisa terlihat semua. Terus bisa suaranya juga bisa kedengaran. Misalkan kalian bengok-bengok atau bojo kalian, istri kalian yang bengok-bengok, aduh biung gitu. Kedengaran semua. Itu bisa Lah, itu enak kok. Itu kadang-kadang mulut kita itu konslet ya. Kita merasa enak, tapi mulut kita bilang aduh biung. Nah itu kayak apa itu ya. Oke, sampai di sini dulu aduh ngobrol kalau aku sudah nyerocos seperti inilah. Sampai di sini dulu. Goodbye. Ciao ciao my friend. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Adios, my friend.